Satu, Quran surah keempat An-Nisa ayat 9. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Baik. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kata Allah, hendaklah para orang tua merasa khawatir, merasa takut, kan? Kenapa? Kalau seketika mereka meninggalkan keturunannya dalam keadaan yang lemah. Ini motivasi pertama dari Al-Quran. Kalau Anda sudah termotivasi untuk menyiapkan tadi generasi yang baik, teman-teman yang baik, semua yang baik, maka pertama, tanamkan motivasi kuat dalam jiwa. Mesti punya prinsip. Jangan sampai ini generasi saya jadi lemah. Jangan sampai generasi saya misalnya tidak siap menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Ya, tidak siap beramal soleh, tidak siap mendekat kepada Allah. Kemudian yang paling menarik, apa yang dimaksud ditinggalkan dalam keadaan lemah ini? Para ulama sepakat dalam beberapa aspek yang sangat penting. Satu, lemah iman. Kalau sudah imannya lemah, pasti amal solehnya lemah. Hati-hati ya. Ada ajakan sedikit, meninggalkan sholat. Ada tawaran sedikit, hanya mengatakan aku cinta padamu, tiba-tiba meninggalkan imannya, menanggalkan imannya. Begitu pulang, cinta itu tidak menolong, ya kan? Balik lagi, pengetahuan, ilmu, ya kan? Kemudian harta. Ini tiga hal yang pokok dalam kehidupan. Jangan sampai kita meninggalkan keadaan keluarga kita lemah iman, anak lemah iman, lemah amal solehnya, cucu dan sebagainya, lemah pengetahuan, ya mohon maaf, lemah bacanya, lemah mengkajinya sehingga tertinggal dalam peradaban, lemah harta sehingga menjadi peminta-minta dalam kehidupan, dan karena lemah harta itu diperbudak oleh keadaan. Ya, maka orang Islam itu mesti kaya. Mesti kaya itu harus untuk kita lakukan kalau pilihan hidup kita untuk beramal dari situ, supaya bisa zakat, kan? Bisa infak dan sebagainya. Ya, minimal harta yang cukup membuat kita untuk bisa beramal soleh, mendekat kepada Allah. Ya, tesnya bisa beda-beda, ukuran kaya bisa relatif. Kemudian falyattaqullah, semua ini bagian dari takwa kepada Allah, dan takwa inilah kunci utama untuk mendapatkan rahmat Allah. Cek silahkan dalam Al-Quran, semua amal soleh termasuk surga itu selalu disandingkan dengan kalimat takwa. Ya. Iman, sholat, semua ujungnya takwa. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman, wa yuqimunas shalah, salat. Itu semua amalan-amalan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Puasa, ujungnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji, umrah, takwa juga. Al-Baqarah 197. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Puncaknya surga. Ya, surga disiapkan bagi siapa? Orang takwa. Ya, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Semua takwa. Dan ketika Allah menyebutkan penguatan iman, penguatan ilmu, penguatan harta dalam rangka beramal soleh, ini bagian dari ketakwaan. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini amalan bagian dari takwa kata Allah. Dan katakan dengan benar, kuatkan pada diri kita, berkata dengan jujur, dengan benar, ya, bahwa kita perlu ini. Jujur aja pada diri kita perlu iman. Kalau enggak lemah jiwa kita. Jujur pada diri kita perlu ilmu. Jujur pada diri kita perlu harta. Maka cara memperolehnya gunakan petunjuk Allah. Dan ini bagian dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cepat, kalau saya ingin kemudian mengolah ini semua sesuai petunjuk Allah, bagaimana caranya? Dan sekeluarga ingin seperti itu, bagaimana menyiapkannya? Karena konteksnya kekeluargaan. Maka dibuatlah, ditunjukkan langsung oleh Allah satu model khusus, tipe yang sangat luar biasa. Ya, Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 33 sampai 37. Saya cepat. Al. Artinya al, keluarga kan? Ya. Al itu keluarga. Keluarga itu setidaknya ada 4 nama ya dalam bahasa Arab, teman-teman sekalian. 4 nama. Ada alun, kan? Ada ahlun. Pernah dengar istilah ahlul bait kan? Keluarga juga. Kemudian ada ailatun, ailah, keluarga. Dan ada usrah, keluarga. Ya. Ada alun, ada ahlun, ada ailah, ada usrah. Saya tidak akan bahas yang lainnya, saya akan fokus ke sini dulu ya, supaya waktu kita bisa efektif. Kalau disebutkan al itu bukan sekedar keluarga, tapi keluarga dengan segenap keturunan. Ya, keturunan. Dan kerabat. Nah, ini yang menarik. Kerabat. Jadi kerabat itu dari bahasa Arab, korobah. Ini korobah. Ini banyak sekali ya dari bahasa Arab terambil itu. Korobah itu dari kata koruba, sifatnya disebut dengan korib. Sudah jadi bahasa Indonesia, karib, sahabat karib.
Ya, yang dekat. Jadi kalau kita sebutkan kerabat bisa jadi dari garis famili misalnya. Ya kalau ayah misalnya punya saudara jadi paman kita, ya. Jadi uak kita misalnya. Ini keturunan ke bawah tentunya. Ada anak, ada cucu lah. Saya batasi sampai sini dulu. Tadi itu sampai ke bawah. Ada ke samping, misalnya ada paman, ada bibi. Bisa juga ada teman, karena kerabat itu bisa teman. Ya. Nah, ini al. Kita ambil contoh misalnya Fir'aun itu. Fir'aun disebutkan alnya. Ya, misalnya kalimat Fir'aun pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-49. Wa idz najjainakum min ali Fir'aun. Ada alnya. Wasumunakum su'al adzab. Ingatlah kalian, hei, kan umatnya Musa alaihi salam ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman ya keluarga besar Fir'aun. Ini. Ya, siapa yang dimaksudkan? Ini kerabat-kerabatnya, koleganya dan sebagainya. Yang memang ada ramalan dari seorang dukun pada saat itu akan ada seorang yang melahirkan seorang anak laki-laki, jika lahir itu akan ya menghancurkan keluarga dan ke singgasana Firaun pada saat itu. Maka Firaun mengeluarkan dekret harus ada algojo yang mendampingi setiap ibu yang tengah mengandung dilihat sampai melahirkan. Ketika dia melahirkan, kalau perempuan bebas hidup, kalau laki-laki langsung dieksekusi ya di depan ibu yang baru melahirkannya. Jatuhkan, langsung eksekusi. Yudzabbihuna abna'akum. Itu disebut oleh Al-Qur'an sebagai siksa yang paling kejam, siksa yang paling luar biasa. Ya, cuma maaf sekali sekejam-kejamnya Firaun, dia tetap kejam, tetap buruk, tetap kejam, tetap buruk. Cuma sekejam-kejamnya dia Firaun yang dilaknat oleh Allah itu dijadikan contoh dalam kehidupan, diabadikan muminya sebagai hal yang buruk, ya. Sekejam-kejamnya dia nunggu lahiran, kalau perempuan bebas, laki-laki eksekusi. Manusia sekarang belum lahir sudah dieksekusi. Ada yang tega mengaborsi, belum lahir dan dia nggak peduli mau laki-laki mau perempuan. Jadi kalau Al-Quran menyebut perbuatan Fir'aun sebagai siksa yang paling kejam, maka saya nggak bisa mencari kata lagi terhadap manusia yang tega menghabisi ya anak sebelum bahkan dilahirkan dengan tujuan yang buruk, bukan karena faktor-faktor medis yang dibenarkan oleh syariat. Ya, maaf, kembali ke sini, maka perbuatan mereka itu disebut dengan al, ya koleganya, kerabatnya, keluarga besar. Itu dalam konteks yang negatif. Maka di Fir'aun itu ada penasehatnya namanya Haman, ya ada bala tentaranya dan sebagainya, itu oleh Al-Quran dikumpulkan jadi al, kerabat. Saya ingin menunjukkan sebuah kesan bahwa kalau ada kata al, ini menunjuk satu hubungan ya, yang sangat rekat, baik dari garis keturunan ataupun kekerabatan. Kekerabatan bisa masih dari garis family, ataupun misalnya teman dan sebagainya. Nah, yang sisi positifnya sampai Allah jadikan satu surah adalah Imran. Ya, dicontohkan langsung oleh Allah. Bahkan ada surah namanya Ali Imran, keluarga besarnya Imran, baik dari keturunannya ataupun kerabatnya, familinya, itu semua jadi sebuah contoh yang Allah berikan kepada kita bagaimana membangun sebuah keluarga. Kenapa mesti Imran? Ya, supaya manusia nggak ngeles. Sebab kalau masih dicontohkan Nabi, Rasul, orang akan katakan itu kan keluarga Nabi Ustaz, keluarga Rasul Ustaz. Makanya Allah tunjukkan yang bukan Nabi dan bukan Rasul, tapi bisa menyiapkan keturunannya, bahkan di antara mereka ada yang jadi Nabi dan Rasul. Ya, makanya ketika Allah menegaskan, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33, perhatikan firman-Nya. Ya, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyah muncul lagi ayat 34-nya, dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu samii'un 'alim. Innallaha astafa, sungguh Allah telah memilih ya dengan jalur-jalur kebaikan. Satu, Adam. Ya, Adam disebutkan tunggal, keluarganya tidak masuk karena ada keluarga yang bermasalah di dalamnya. Wa Nuha, Nuh disebutkan tunggal. Ya, kenapa tunggal? Karena ada bagian keluarganya yang tidak ideal. Dalam konteks ini ada yang bahkan menghambat dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam karena pengaruh-pengaruh tertentu. Kemudian ala Ibrahim, keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa disebutkan al? Karena dari dua jalur, dua istri beliau, Sayyidah Sarah ya dengan Sayyidah Hajar, keturunannya keduanya ke bawahnya banyak melahirkan nabi dan rasul dan orang-orang soleh, termasuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita bicara keluarga besar Ibrahim alaihissalam, wajar itu nabi, itu rasul, ya kan? Misal. Nah, tapi kalau ketika Allah menyampaikan wa ala Imran, keluarga besarnya Imran, Imran bukan nabi, bukan rasul. Seorang hamba Allah yang melihat pola kehidupan nabi dan rasul sebelumnya, bagaimana mereka diperintahkan oleh Allah membawa pedoman mendidik keluarga besarnya, kerabatnya dan sebagainya sehingga menyatu dalam kebaikan dan mewujudkan janji yang Allah berikan untuk mempertemukan mereka di surga. Maka diikutilah petunjuk itu, dilakukan oleh beliau kompak dengan istrinya namanya Hannah. Ya, Hannah. Imran dengan Hannah kompak dengan istri menyiapkan konsepsi tadi. Apa yang diteruskan oleh mereka? Mereka kemudian menyiapkan ya begitu sejak sebelum
Mohon maaf sekali, ya Hana mengandung, melahirkan dan sebagainya, mereka sudah kompak. Keturunan kita mesti ikuti petunjuk Allah begini dan sebagainya. Maka dari sejak kemudian ada tanda-tanda mengandung, ya maka Hana sudah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-36-nya, "Idz qalat imra'atu Imran, rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, fataqabbal minni." Ya Allah, aku bernazar kepadamu, aku siapkan jika nanti ada keturunanku ini ya Allah yang terlahir, aku siapkan untuk fokus dia beribadah ya Allah kepadamu ya Arhamar Rahimin, untuk dekat denganmu seperti yang Engkau mintakan, Kau perintahkan supaya menyiapkan anak-anak keturunan itu ya tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan iman yang tadi telah kita sampaikan. Nah, maka secara singkat lahirlah Maryam. Nah, yang menarik ketika lahir ini teman-teman sekalian, semua polanya diikuti. Satu, doa. Jadi dari doa saat sebelum lahiran, setelah menikah, gitu kan? Doa saat sedang mengandung. Nah, ini saat nikah. Ya, nikah aja kan kita sudah berdoa kan? Barakallahu laka itu doa, ya. Kemudian saat istri mengandung, hamil, nanti ada doa juga. Kemudian saat lahiran ada doa juga supaya dijauhkan dari setan. Ayat 36 itu doa. Wa inni samaituha Maryam, diberi nama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Setelah kemudian diberi nama, kemudian dirawat, kemudian 4 konsisten, istiqomah, konsisten nanti ada 9 tahap untuk menuju itu ya, konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4 sampai konsisten. Ya, fokus ini, lihat sini teman-teman sekalian, apa yang bisa kita ketahui dulu sebentar. Imran ini punya kolega juga. Siapa di antara koleganya? Zakaria, ya, Nabi Zakaria. Zakaria itu nabi, Imran bukan nabi, bukan rasul, Hana bukan nabi, bukan rasul, kan? Punya kolega ini Zakaria, yang ini kerabatnya. Ini yang saya dikatakan al karena mencakup Nabi Zakaria di sini. Lahir Maryam. Apa yang dilakukan kemudian oleh keluarga ini ketika Maryam lahir? Pertama tadi doa. Ini petunjuk bagi kita ya. Ya, petunjuk bagi kita. Jadi kalau nikah sudah ada doa, sudah ada dalam Islam, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, berdoa. Kemudian ketika mengandung ada doanya lagi. Ya, kalau tadi Hannah berdoa kepada Allah supaya minta dijauhkan dari setan, kita langsung diatur. Ada di Quran surah ke-7 misalnya, ya kita lihat di ayat 189, ya di ujung ayatnya, lain ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Ayat 189 di surah ke-7 Al-A'raf. Ya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa, falamma athqalat da'awallaha rabbahuma, ya singkatnya lain ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Ketika kandungan itu mulai lebih besar, lebih berat, di sana kemudian mereka berdoa meminta kepada Allah, khususnya istrinya bermohon, ya suaminya juga bermohon, ya Allah, mohon Kau berkehendak jikalau anak yang dilahirkan, mohon jadikan anak yang saleh. Tentu kami akan sangat merasa bersyukur kepadamu. Ini sampai di ayat 189 saja, ya. Jelas. Ini berdoa. Kemudian setelah lahiran pun berdoa juga, ya supaya dijauhkan dari setan, tidak diganggu oleh setan. Karena itu nanti ada syariat di antaranya diazankan. Ya ada itu, hadisnya diriwayat At-Tirmidzi. Ya, kemudian setelah itu teman-teman sekalian, fokus ke sini, diberi nama yang baik, ya nama sesuai harapan ya. Misalnya gini, Anda mau jadi apa anaknya? Ahli Quran, Anda beri nama misalnya Muhammad Ahlul Quran. Ahli hadis Muhammad Fahimul Hadis. Ahli tafsir Muhammad Faqihut Tafsir misalnya kan. Nah, dan seterusnya. Atau misalnya insinyur yang saleh, ya Muhammad Muhandis Saleh dan seterusnya. Ya, jadi Anda bisa cari nama-nama yang dengan nama itu menjadi doa. Ya, nama bukan sembarangan loh, hati-hati. Nama itu doa. Karena itu nanti ada beberapa sahabat yang namanya kurang bagus diganti langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi baik. Ya, karena itu harapan, itu doa. Ya, kemudian setelah itu baru dirawat. Nah, ini yang paling hebat teman-teman sekalian. Imran dengan Hannah melihat pedoman-pedoman hidup para nabi sebelumnya yang baik-baik, melahirkan keturunan yang baik-baik. Itu langsung mengikuti manhaj tersebut. Di antaranya apa? Tadi, iman, ilmu, harta mesti baik. Maka dicarilah pada saat itu orang yang paling soleh juga paling pintar keadaannya. Ya, jadi orang tuanya menyiapkan harta bendanya. Siapa orang paling soleh dan pintar? Untuk menjadi gurunya. Siapa guru anak ini? Maryam namanya. Ya, disebut dengan Maryam. Maryam kalau diartikan ke kita adalah perempuan yang sangat terhormat, terjaga diri dan dekat dengan Allah. Itu Maryam di antara maknanya. Maka diberi nama dengan Maryam, wa inni samaituha Maryama, dan ditunjuklah pada saat itu Nabi Zakaria alaihissalam. Zakaria orang yang paling alim pada saat itu, paling pintar sekaligus saleh. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, kalau Anda ingin mencari guru, kan, untuk anak-anak di sekolah dan sebagainya, hal yang pertama Anda cek, ya salah satunya adalah guru komponennya. Bukan cuma pintar, yang pintar banyak. Tapi apakah kepintaran itu mendekatkan ia dengan Allah atau tidak? Anak-anak jadi ilmuwan, hebat, jadi direktur, ilmunya hebat, IQ-nya tinggi, tapi mohon maaf kepada Anda pun gak sopan. Dan kepada Allah pun tidak punya adab. Sholat ditinggalkan, apa Anda mendapatkan investasi dari semua perjuangan Anda? Capek-capek Anda nyari harta dan sebagainya, mendapati kualitas seperti ini. Maka dari sejak kecil, investasikan di jalan yang benar.
Cari guru yang soleh, cari guru yang pintar. Ya, tidak cukup dengan soleh saja, mesti pintar juga. Soleh iya, pintar tidak, bahaya juga nanti. Ya, bahaya juga karena nanti ada orang-orang tertentu yang di zaman Nabi ungkapkan ya kepada para sahabat bahwa akan tiba satu masa nanti orang yang kelihatan rajin sholat, rajin tahajud dan sebagainya, tapi perilakunya menyimpang. Itu yang disebut khawarij nanti. Ya, itu khawarij yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang ahli surga, menantu Nabi, keponakan Nabi dibunuh. Ya, karena orang ini menganggap kafir. Ternyata yang bunuh ini rajin tahajud, rajin puasa dan sebagainya. Tapi mohon maaf tidak bisa menyelamatkan dia. Ya, mohon dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang belum jelas surganya membunuh seorang ahli surga? Ya, karena tadi kurang ilmu, kurang pengetahuan, kurang ilmu. Ya. Kembali ke sini. Ilmu disiapkan, ayo. Dan cari tempat. Tempatnya disiapkan. Jadi komponen perawatan ini ada kualitas orangnya, ada tempatnya, disebut dengan mihrab. Jadi mihrab itu tempat yang didesain langsung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi untuk ibadah saja. Makanya imam di masjid itu ada tempat namanya mihrab, supaya imam bisa fokus berdoa, memimpin sholat dan sebagainya. Di tempat yang menjadikan kita terfokus kepada Allah untuk beribadah namanya mihrab. Jadi kalau Anda bikin mihrab di rumah misalnya, jauhkan semua aktivitas dunia. Handphone jangan masuk situ untuk urusan dunia, kan? Baca urusan dunia jangan di situ, ya. Termasuk bikin status, ceklik aku sedang di mihrab, nggak usah keluar. Ya, itu untuk fokus ibadah saja. Nah, ketika Anda bisa menggunakan itu dengan baik, mihrab jadi satu-satunya tempat di antaranya yang bisa mempercepat datangnya rezeki sekaligus cepat terkabulnya doa. Itu mihrab. Anda boleh bikin mihrab, kemudian ya nggak harus luas, sehamparan sejadah juga bisa. Nah, yang ingin saya katakan, karena Hannah Imran menginginkan anaknya dekat dengan Allah, maka menyiapkan tempat juga yang sesuai. Jadi kalau kita tarik ke dunia kita sekarang, misalnya mihrab itu bisa diartikan tempat pendidikan yang baik, gitu kan? Tempat yang mendekatkan dengan Allah, di masjidnya, di rumahnya didesain. Anda ingin misalnya di rumah itu penuh dengan pengetahuan dan ketakwaan, silakan bikin ruangan untuk belajarnya, bikin ruangan misalnya penuhi dengan buku-buku, setting pakai misalnya speaker aktif murattal Quran dibacakan dalam harian, silakan anak Anda bisa baca, bisa dengar Quran dan sebagainya. Itu yang dimaksud spiritnya. Jadi ini contoh. Ya, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah bisa diambil bukan karena kekhususan kata, tapi makna yang luas di balik kata itu. Itu prinsip dalam tafsir salah satunya, termasuk kaidah asbabun nuzul. Nah, ini kalau terpenuhi, mohon maaf, namanya bagus, doanya bagus, gurunya bagus, ya, tempatnya bagus, disiapkan, perangkatnya bagus, tinggal konsisten kita mengerjakan itu semua. Maka apa yang terjadi? Baca ayat 37-nya. Ya, paling kiri sebelah bawah, paling bawah di mushaf standar. Fataqabbalaha rabbuha. Maka semua ikhtiar ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang terbaik. Ya. Taqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana. Dan perkembangannya, pertumbuhannya akan langsung dipantau, diperhatikan secara serius langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang terjadi pada Hannah Imran wa kafalaha Zakaria, ketika dirawat oleh Nabi Zakaria alaihissalam, apa jawabannya? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba. Setiap Nabi Zakaria, ini nabi nih, Imran bukan nabi, Hannah bukan nabi, Maryam itu bukan nabi, bukan rasul. Tapi disiapkan. Tapi setiap kali pamannya mengantarkan kebutuhan Maryam, wajada 'indaha rizqa. Allah yang sudah siapkan. Jadi kalau kita sudah mendekatkan seorang hamba kepada Allah dan Allah menyayanginya, Allah tidak akan biarkan satu hamba pun turut campur dalam setiap kebutuhannya. Allah langsung yang berikan. Dengan caranya tentunya, dengan caranya. Ya, ada ditemukan. Dan hebatnya, Allahu Akbar, musim anggur ada anggur biasa, bukan musim anggur ada anggur, ada jeruk, ada tumbuhan, ada macam-macam, ada kebutuhan, setiap yang dibutuhkan sudah ada. Sampai dan itu berkali-kali, kullama, setiap kali. Ya, wajada 'indaha rizqa, qala ya Maryam anna laki hadza. Pamannya sampai berkata, Maryam dari mana semua ini? Ya, padahal tahu. Nabi Zakaria tahu mustahil dari manapun kecuali Allah. Ya, Nabi Zakaria yang pegang kuncinya, pegang tempat dia gemboknya untuk masuk, dia mengantarkannya beliau, tapi sudah ada. Beliau yakin tahu ini dari Allah, tapi untuk menguji bagaimana keterangan sampai di lisan Maryam. Apa kata Maryam? Qalat huwa min 'indillah. Ini semua dari Allah. Anak yang diperkenalkan kepada Allah dengan pendidikan yang benar, maka keluarlah kemudian hasilnya dari lisannya. Ya, kalau Anda dekatkan dengan Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah dan sebagainya, Masya Allah, keluar itu Allah.